teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Regi Forenchanendisa dengan NIM 35202024 dan teman saya Roro Sri Rejeki Anggraini Kartodinoto dengan NIM 35202043. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai cyberdemokrasi. Pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu definisi dari cyberdemokrasi. Cyberdemokrasi ini muncul sebagai sebuah petanda bahwa terdapat modernisasi kehidupan politik. Selain itu, hadirnya teknologi digital merevolusi strategi komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara. Cyberdemokrasi atau dikenal sebagai demokrasi digital memiliki sifat terbuka dan interaktif yang sering digunakan pada internet serta berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat akan terpacu untuk berpartisipasi dalam politik karena memiliki alat dan cara yang lebih efektif, mudah, dan tidak monoton. Maka dari itu, terdapat pergeseran ruang yang lebih modern untuk melakukan kegiatan politik. Dan masyarakat juga dapat menggunakan internet dan media sosial untuk melakukan kegiatan politik. Istilah itu disebut sebagai partisipasi online. Selain itu, terdapat cara tradisional untuk melakukan kegiatan politik yang membutuhkan tubuh fisik dan hal itu disebut sebagai partisipasi offline. Terdapat beberapa alasan bahwa cyberdemokrasi memiliki potensi dalam mempengaruhi partisipasi politik. Yang pertama, dapat mempengaruhi partisipasi politik dengan cara alat komunikasi massa yang lebih efektif dan efisien, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap partisipasi politik. Kedua, meluasnya partisipasi seseorang selain dipengaruhi oleh modernisasi, dipengaruhi pula oleh pengembangan media telekomunikasi massa. Ketiga, terdapat transformasi filosofi dari politik yang fokus sepenuhnya pada kehadiran tubuh fisik kepada politik tanpa tubuh fisik, yaitu politik yang dijalankan di dunia maya. Kehadiran internet memberi peluang kembalinya demokrasi yang partisipatoris karena internet memfasilitasi rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses demokrasi. Dengan menggunakan internet, seseorang bisa menyuarakan aspirasi secara langsung di dunia maya. Logika dalam pelaksanaan cyberdemokrasi dijelaskan dalam beberapa cara seperti individu melakukan dialog di ruang maya, melakukan perdebatan di ruang maya, menyampaikan kritikan kepada pemimpin atau pejabat, serta melakukan kesepakatan tertentu antar warga negara. Melalui media internet, masyarakat dapat melakukan berbagai cara untuk berpartisipasi secara online. Menurut Lincoln, dalam cyberdemokrasi atau demokrasi digital terdapat 4 sektor yang perlu bergantung kepada kehidupan dunia maya. Partisipasi online yang semuanya tercakup pada internet. Hadirnya internet menunjang demokrasi serta menyuburkan demokrasi. Hal itu dapat kita lihat bahwa pengguna internet saat ini mengalami peningkatan terbukti pada skala dunia, pengguna internet semakin naik. Ganjar Pranowo merupakan sosok pemimpin yang aktif bersosialisasi dengan pengikutnya di media sosial. Gaya kepemimpinan yang unik serta milenial dinilai sangat efektif. Ganjar Pranowo memberikan kemudahan masyarakatnya untuk berkomunikasi langsung serta mengobrol dengan santai dengan dirinya. Cara milenial yang digunakan beliau adalah dengan memanfaatkan media sosial. Ganjar Pranowo memiliki personal branding sebagai rock-in governor for Jateng Demokrasi. Beliau melakukan kampanye dengan musik rock. Ganjar merupakan pribadi yang cenderung bersosialisasi dengan masyarakat sehingga menjadi tokoh publik yang mudah ditemui. Twitter merupakan salah satu media sosial yang ia gunakan sebagai sarana informasi dengan pengikutnya, di mana beliau gunakan sebagai sarana edukasi dan informasi. Selain itu, Gubernur Jawa Tengah tersebut juga mengupayakan agar tercapainya penanganan COVID-19 melalui RRI. RRI sendiri merupakan radio yang dipancarkan secara konvensional dan digital, di mana pendengar setia RRI sendiri terdapat sampai pelosok desa. Akan hal itulah yang membuat Ganjar Pranowo ikut menyosialisasikan gerakan pencegahan penularan COVID-19 secara audiovisual serta berita-berita online yang metodenya dianggap cukup kekinian, di mana media tersebut sangat membantu pemerintah dalam menyosialisasikan upaya memutus penyebaran COVID-19. Hal yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah tersebut dengan aktif berinteraksi dengan warganya melalui media sosial membuktikan bahwa adanya kelebihan dari yang namanya ruang demokrasi virtual.
Hal tersebut membuktikan bahwa lebih cepat dan semakin efisien berbagai macam sosialisasi yang dapat dilakukan di ruang virtual tersebut, di mana warga dapat menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan tanpa harus pergi jauh-jauh, melainkan melalui media sosial saja mereka dapat menyampaikan aspirasi bahkan keluhan mereka. Tanpa harus pergi jauh-jauh, melainkan melalui media sosial saja mereka dapat menyampaikan aspirasi bahkan keluhan mereka. Dan dengan adanya sosialisasi mengenai protokol kesehatan yang dilakukan via radio, konvensional, dan digital tersebut dapat membantu masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut membuktikan adanya demokrasi yang termediasikan oleh internet dan kemajuan informasi.